Ya, Bu Surya. Masuk ya? Suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Terdengar, bukan masuk, Bu. Terdengar. Iya. Saya tanya, saya kan mulai minum sodium bikarbonat. Itu kan pagi dan sore ya. Terus kemudian pH saya bagus, 7,5. Saya mau tanya, sampai kapan kita harus minum sodium bikarbonat? Apakah seterusnya? Karena kan kadang-kadang berubah, Pak. Kadang-kadang kalau kita ini capek atau segala macam turun. Ya. Tapi kalau pagi dilihat bagus lagi. Tapi tetap dengan rutin minum. Apakah kita minum seterusnya? Itu pertama, Pak ya. Atau dijawab dulu atau saya tunggu atau gimana, Pak? Karena banyak pertanyaan yang lain. Hah? Ya, sekarang Bu Suryati begini. Ibu, sodium tahu nggak artinya, Bu? Nggak tahu. Sodium itu garam, Bu. Oh iya, tahu kalau sodium itu garam. Natrium garam. Ibu pernah berhenti makan garam, Bu, selama 2 hari, 3 hari, 4 hari? Enggak pernah. Oh, pernah, Pak, waktu diet garam, Pak. Diet garam, berapa hari, Bu? Jadi 4 hari itu bisa turun 3-4 kilo. Tapi terus nggak kuat. Iya. Artinya manusia pada dasarnya membutuhkan garam. Nah, sodium bikarbonat itu garam yang membawa kemampuan bikarbonat. Dia menetralisir keasaman. Tapi memang ada garamnya. Apakah garam penting? Ya penting, Bu. Ibu kalau nggak makan garam berhari-hari bisa kram loh, Bu. Karena elektrolit kita kurang. Iya, benar. Kram kan dulu, Bu? Iya. Ya. Ya. Dalam beberapa hal bahkan bisa mengaruhi jantung. Makanya diet garam kalau andai kata mau lakukan tidak boleh berhenti sama sekali. Tapi pelan-pelan dilepaskan. Nah, karena itu ada elektrolit. Jadi yang termasuk dalam garaman pakai tapi bukan uranium ya. Tapi adalah sodium, natrium, magnesium, kalsium. Itu garam-garaman. Nah, sodium bikarbonat itu sebenarnya garam-garaman yang punya sifat menetralisir keasaman darah. Nah, ceritanya tubuh manusia itu bekerja di 7,35. Ya. Nah, pada saat orang yang diabetes, dia mengalami pengasaman darah. Biasanya di bawah 6, kadang 5. Iya. 5. Kenapa? Karena karbohidrat punya sifat mengasamkan darah. Nah, makanya perlu dinetralisir oleh karbonatnya. Nah, natriumnya, ya kalau andai kata kelebihan akan dibuang, Bu. Dibuang di urin. Karena tubuh punya mekanisme untuk menyeimbangkan garam kita. Kalau enggak, ibu akan makin gemuk dan tekanan darah ibu makin tinggi. Ibu kalau andai kata mengurangi garam saja, pasti tekanan darah akan turun, badan juga makin kurus. Kenapa, Bu? Ya, katanya sifatnya garam itu mengikat air atau gimana ya waktu itu? Betul sekali, wah Ibu pinter. Jempol. Betul. Garam itu mengikat air, Bu. Kalau andai kata Ibu banyak makan garam, biasanya orang akan makin gemuk. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia juga punya sifat mengikat air, maka tekanan darah juga akan meningkat. Nah, itu yang saya khawatirkan itu. Benar. Nah, oleh karena itu garamnya harus dibuang oleh tubuh. Dan itu kita sudah punya mekanisme mengeluarkan kadar garam. Makanya biasanya dijadikan urin, dibuang, Bu. Nah, tapi permasalahannya ada kelihatannya informasi yang kontradiktif. Tidak, sebenarnya saling menguatkan. Cuman masyarakat memilah-milahnya menjadi kelihatannya kalau andai kata pakai sodium bikarbonat pasti tekanan darahnya akan naik atau dia akan makin gemuk. Tapi jangan salah, tubuh juga akan makin baik kemampuannya apabila keasaman darahnya dihilangkan, netralisir. Jadi basah kan? Iya, Bu. Begitu tubuh menjadi basah, maka kemampuan tubuh dalam melakukan sistem tubuh dia, mekanismenya akan semakin sempurna. Maka sistem untuk pengelolaan garamnya juga akan makin bagus. Akibatnya orang menjadi ideal. Nah, cuman masalahnya masyarakat itu kan memilah-milah. Wah, ini natrium bikarbonat, kebanyakan natriumnya gawat, nanti bisa gemuk, nanti bisa sakit darah tinggi, segala macam, banyak penyakit.
Tetapi dia juga tidak melihat bahwa natrium bikarbonat menetralisir keasaman darah sehingga pH-nya meningkat dan sel-sel bekerja menjadi lebih baik. Dua informasi ini kalau tidak digabungkan menjadi satu, jadi sesat. jadi sesat. Iya, terpisah-pisah gitu, Bu. Iya. Bu. Iya, Pak. Kapan Ibu baca hentikannya? Pada saat Ibu sudah di atas 7,35, hentikan dulu. Begitu berhenti dulu. Ya. Begitu turun, begitu turun, nah, minum lagi. Gitu aja. Oh, jadi bukan seterusnya ya? Oh, tahu baru tahu saya. Ya. Saya pikir seterusnya, Pak. Enggak, Bu. Dipastikan 7,35 lebih dari itu berhentian. Terus itu turun misalnya menuju ke 6,5. Nah, Ibu minum lagi. Gitu aja. Jadi prinsipnya kan membuat basah tubuh kita. Ya, gitu aja. Dan Ibu akan sehat. Supaya nggak ada osteoporosis segala ya, Pak. Betul sekali. Nggak ada pengambilan ini. Terus ini, Pak, saya sebenarnya mau cerita sedikit malu. Soalnya saya itu terlalu banyak yang saya minum. Pagi hari saya bangun tidur tuh minum cuka apel. 1 sendok, 2 sendok ya. Kalau cuka apel habis gitu saya berhenti, saya ganti VCO, Pak. Biasanya gitu, saya ganti-ganti. Ya. Terus yang kedua, setelah saya tunggu 1-2 jam, saya minum probiotik. Dan probiotik itu saya sudah minum tuh selama 3 tahun ini. Sejak COVID itu saya minum terus probiotik sampai sekarang. Ya. Terus kemudian baru saya tunggu, kemudian baru saya makan. Setelah makan, Pak, yang saya minum lagi vitamin D3, K2, omega 3 yang ada krill oilnya, sama ini obat hipertensi itu, yang Vasartan saya gabung dengan amlodipin. Cuman kecil, amlodipinnya yang 5 mili, Vasartannya 80 mili. Itu saja yang saya minum. Saya pikir ini, makanya saya ditambah sodium bikarbonat lagi. Kok nambah lagi gitu, Pak? Masalahnya, saya kenapa tidak berani lepas obat hipertensi? Terus terang, Pak, kerjaan saya ini membutuhkan yang tensi yang agak tinggi. Karena saya sebulan itu bisa 3-4 kali keliling, Pak. Keliling lah, istilahnya keluar dari ini, keliling ke proyek-proyek. Kan saya juga kontraktor. Saya keliling proyek. Kemudian yang tiba-tiba seandainya ini sudah deadline harus selesai dalam waktu minggu ini, pekerjaan belum selesai, yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ini ngomel terus sama orang-orang ini, gimana kamu kerja? Enggak, saya enggak ngomel, saya enggak marah, saya itu jarang marah, cuman saya selalu bikin deadline seperti ini. Tapi kan kita namanya manusia kelihatannya enggak ngomel, tapi dalam hati kan ada kekhawatiran, Pak, kadang-kadang. Ya. Kalau sudah ada demikian, apalagi kalau kita sampai dapat surat peringatan, saya langsung, aduh, ya saya diem. Saya enggak pernah marah, karena bagi saya marah tuh enggak ada gunanya. Saya diem, tapi itu saya pendem. Tapi kan kita enggak tahu dalam hati kita tuh sampai seberapa jauh. Apalagi saya terhadap suami, terhadap anak-anak, kekhawatiran apapun saya enggak pernah tunjukkan. Saya enggak pernah tunjukkan apapun, seolah-olah semua itu happy, semua itu baik gitu loh. Padahal dalam hati kan kita seperti itu kadang-kadang, Pak. Belum nanti dipanggil banyak lah, Pak, yang urusannya panjang. Nah, itu yang membuat saya kadang-kadang hipertensi. Kalau gula sudah saya lepas, obat diabetes sudah lepas, sudah bagus, cuman ya, nah ini kadang-kadang saya suka gini, Pak, karena saya sering keluar kota, makan tuh kan enggak bisa teratur, bukan enggak teratur, maksudnya bahan yang kita ambil itu kan enggak bisa seperti yang kita sedia di rumah, ada telur, ada ikan yang kita masak sendiri. Sedangkan di luar itu kan kadang-kadang belum ada tamu kasih makan, ya saya berusaha cari ikan, tapi kan ikan pasti berbumbu. Pernah saya minta ikan itu, saya bilang tolong bisa nggak ikannya dibakar aja, dikasih aja, enggak bisa, Bu, kita sudah standar. Ya saya enggak bisa ngomong, terpaksa kan saya makan. Nah kalau sudah seperti itu, saya kan ada khawatir, Pak. Kadang-kadang kalau malam, terpaksa setelah selesai makan malam sama tamu, saya masih minum obat gula itu, Pak. Kebetulan obat gula saya itu Janumet XR dan Jardiance. Tapi saya minum biasanya kalau malam itu Jardiance saja. Begitu saya minum, besok paginya stabil, Pak. Tapi begitu enggak, saya minum 140. Begitu saya minum 90. Itu biasanya saya lakukan kalau saya lagi keluar kota. Lah, terus bagaimana untuk solusi yang seperti ini itu, Pak? Terima kasih. Ya, jadi Bu Suryati sekali lagi bahwa tubuh manusia itu punya kemampuan homeostasis. Dia akan menyeimbangkan ke kondisi-kondisi yang paling nyaman buat pemiliknya. Ya. Ya, itu homeostasis. Maka dia akan berupaya untuk mengadaptasi semua kondisi di luar
agar ibu tetap merasa nyaman. Itu tubuh kita hebat sekali. Nggak usah disuruh-suruh, dia akan melakukan hal itu. Tetapi pada saat makan kita mulai terkacaukan, pikiran kita mulai terkacaukan, maka akan ada yang terkacaukan juga dari sistem mekanisme tubuh kita. Nah, seperti ibu yang ibu sampaikan tadi, ada pola makan dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak bisa pilih-pilih mana yang. Kalau saya kemana-mana, Bu. Bu lihat, Bu. Berarti, lah kalau saya sanggup dari Surabaya, Pak, terus kemudian saya bawa telur 5 atau 10 gitu. Nggak usah takut kan diketawain. Enggak, Bu. Saya pernah kok. Saya pernah, Bu. 3 hari. Nggak bau, Pak. Telur saya maksudnya. Saya punya telur ini, maksudnya. Ini saya pernah buat telur setengah matang. Saya buat telur setengah matang. Itu saya selalu lupa makan ya, karena kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang ya, kemudian loh, telurnya masih ada ya, harusnya saya makan ya, sampai 3 hari, Bu. Kemudian baru tadi malam saya makan. Itu hari keempat malam. Ternyata telur itu saya pikir bau ya, akan bau. Enggak bau. Itu matang ya, Pak? Setengah matang. Nah, setengah matang kan. Kita nggak pernah, katanya kalau matang bisa kolesterol. Saya selalu makan setengah matang gitu loh. Saya sepertiga matang, Bu. Karena kenapa? Saya biasanya kalau udah matang, saya pernah mengalami jalan setahun matang terus. Seret lehernya, Bu. Iya. Saya bingung setengah matang. Iya, putihnya kan ya, merahnya aja yang setengah matang. Ya, sedikit garam sedikit. Iya. Lek. Oh, satu telur ya, Pak? Iya, langsung 5 saya biasa. Saya taruh gelas gede itu, ublek-ublek, langsung diminum. Enak-enak saja kok, Bu. Kenyang. Sampai malam kadang-kadang tenaganya. Iya, nggak usah dikhawatirkan, Bu. Iya. Mungkin ada solusi gitu. Kami saya bilang, mukamu lama-lama kayak telur. Loh, enggak lah, Bu. Itu upaya kita untuk memberi tenaga. Jadi, Ibu jangan salah. Telur itu dari semua kuning dan putihnya, yang menjadi ampas hanya 3%, Bu. Jadi kalau andai kata Ibu makan telur, misalnya 10 telur setengah matang ataupun bahkan matang, Ibu makan semuanya per 1 jam, kemudian 1 hari makanlah misalnya 20 misalnya, anggap saja, Bu. Itu kira-kira cukup menyangan dan masa energi kita cukup. Itu yang jadi ampasnya 3%. Makanya orang yang makan telur itu buang airnya lama. Jadi kadang 4 harian. Itu bukan penyakit, Bu. Karena memang dikit ampasnya. Hanya 3%. Sisanya benar-benar itu protein semua. Makanya saya anggap telur itu adalah makanan yang yang sangat luar biasa. Gambarnya hilang, Bu Suryati. Iya, Pak, sebentar. Tahu-tahu ada telepon masuk, Pak. Sebentar. Telepon tahu-tahu masuk. Iya, terus. Jadi sebenarnya sangat paling berguna di antara semua makanan. Ada makanan yang dari daging, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging ikan. Telurlah yang paling bagus. Cuman karena barangnya murah dan kita mendapatnya dengan terlalu mudah dan rasanya nggak variasinya bisa kita rubah banyak, makanya telur tidak terlalu populer dibandingkan apa yang saya sebut tadi. Tapi telur itu sebenarnya adalah protein yang paling tinggi di antara semuanya. Makanya kalangan ilmuwan, terutama ilmuwan biologi, protein yang menjadi tolok ukur atau parameter adalah protein dari telur. Dianggap paling bagus kemampuan. Ya, jadi nggak ada yang perlu khawatirkan soal tekanan darah dan sebagainya, soal garam segala macam nggak ada yang perlu. Kalau tekanan saya darah selama ini kan normal karena saya kan minum obat. Tapi apa saya berhenti atau bagaimana ya? Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu tekanan darah itu yang ditakutkan kan mendadak atau bagaimana itu, Pak. Makanya Ibu harus pinter-pinter dalam mengatur suasana hati. Suasana hatinya itu tiba-tiba ada surat panggilan, tiba-tiba ada panggilan ke sana ke sini. Gini, kalau menurut saya, Ibu harus dilatih namanya slow talking. Ibu panik atau tidak panik, keadaan itu kan tetap tidak itu. Ibu panik atau tidak panik, Ibu akan tetap mengalami hal itu. Jadi buat apa panik? Jalani saja.
Kelihatan di wajah nggak panik, Pak. Tapi di dalam hati itu pasti banyak kekhawatiran gitu, Pak. Wih, pasti. Semua manusia begitu, Bu. Cuman menurut saya, yang namanya penguasaan hati, makanya pada saat latihan pernafasan itu kan, itu ada simulasi panik yang dibuat sebenarnya, Bu. Ibu pada saat latihan nafas itu kan bukan hanya sekedar merubah pola pernafasan di mana kadar oksigen diturunkan tiba-tiba menjadi SpO2-nya menurun. Tapi kan ibu akan mengalami rasa panik. Wih, gue mati, piye gi? Gitu pasti. 1 menit ini, 1 menit, wah, mau 1,5 menit ini gimana nih? Perasaan itu adalah rasa panik yang kita buat. Itu adalah memanipulasi situasi hati kita. Tujuannya apa sih? Pada saat cuma dalam hidup dalam dunia nyata, ibu akan bisa mampu punya pengendalian. Rasa panik yang bisa dikendalikan. Jadi bayangkan, ibu nafas mungkin hanya 30 detik nggak terasa, 1 menit nggak terasa, 1,5 menit panik, Bu. Apa nih pelatihnya bilang tarik nafas? Iya benar. Tahu, Pak. Iya tahu lah, Bu. Kapan? Lama dan itu terjadi. Oh iya, Bu, dan itu belum panikan. Gimana sih pelatihnya nih? Itu memang cirinya orang yang suka panik ya, Pak? Iya, Bu. Oh, saya paling nggak sabaran soalnya. Makanya, disinilah kita melatih kesabaran. Pasti pelatih tidak akan mungkin lupa. Coachnya pasti tidak akan lupa untuk menarik nafas. Cuman diminta sabar. Karena dan percaya ya. Iya. Dan percaya. Iya. Kepercayaan saya. Ya, Bu ya. Iya, terus Pak saya mau tanya, kalau perlu enggak saya gini, minum susu protein tuh Pak, susu protein tinggi, susu Propas itu boleh nggak Pak ya? Karena saya pikir kan protein itu meregenerasi sel kan bagus. Saya kan masih minum probiotik karena kan mereka bilang probiotik itu untuk meregenerasi sel. Makanya saya tetap minum sampai sekarang lah. Kalau seumpama saya telur tuh kan kadang-kadang blenger. Istilahnya blenger itu kadang-kadang paling top pas hari itu bisa 5. Kalau sampai 10 itu saya tidak berat. Nah kalau saya sambil minum susu Propas itu boleh nggak Pak ya untuk meningkatkan protein kita? Sebentar dulu, saya ingin tanya jawab mengenai probiotik. Ibu tahu nggak probiotik? Ya istilahnya prinsipnya kalau probiotik itu mengembangkan bakteri baik di dalam tubuh supaya sehingga dari ya istilahnya juga meregenerasi sel juga kan Pak? Ya. Juga bukan antiinflamasi ya Pak? Masalahnya bakteri baik ibu cocok dengan kondisi ibu sekarang nggak? Kira-kira? Nah itu yang saya nggak tahu. Nah ini probiotik pada sana adalah bakteri baik semua Bu. Cuman masalahnya dengan kondisi ibu sekarang, apakah bakteri itu cocok dengan tubuh ibu? Jadi begini Bu. Bakteri baik itu pada dasarnya tumbuh di tubuh kita banyak sekali. Bahkan kadang-kadang lebih banyak dibandingkan jumlah sel kita. Tubuh kita ada 37 triliun, maka biasanya bakteri baiknya kadang-kadang sampai 47 triliun. Jadi tubuh kita itu tidak semata-mata hanya terdiri dari organisme kita, tidak. Tapi juga ada bakteri-bakteri baik. Bakteri-bakteri itu baik itu ikut apa ya? Bukan mengkonsumsi, tapi membantu mekanisme dari metabolisme kita. Ya, itu. Betul, ya. Ya. Tetapi itu apabila bakteri baik diberi makanan dari makanan yang datangnya dari karbohidrat. Nah, ibu jadi pemakan protein. Oh, iya. Terus? Nah, berarti itu malah kadang-kadang justru malah kontraproduktif, malah jadi masalah. Oh, tapi selama ini ya seperti teman-teman kan bilang sembelit segala macam, saya tuh nggak pernah mengalami itu, Pak. Saya lancar-lancar saja. Ya, makanya. Oleh karena itu, tidak selalu probiotik selalu baik pada orang pemakan protein. Karena mungkin saja bakterinya tidak ada protease. Kemampuan memproduksi protease. Kan ada yang bisa memproduksi amilase. Amilase itu adalah enzim untuk mengurai karbohidrat. Yeah. Kalau protease adalah mengurai protein. Ya. Nah, ibu misalnya banyak bakteri amilasenya, buat apa sedangkan ibu makan protein? Kan nggak bekerja dia, kasihan malah. Iya kan? Nah, jadi cuka apel bagus, itu probiotik cuka apel. Berarti double dong? Iya, ya makanya Pak.
Makanya Bu, cuka apel bagus, tapi keasaman dari cuka apel itu membuat pH sering turun. Oh. Kalau Ya. Visio, Pak? Visio bagus. Dia punya gugus asam lemak jenuh yang bagus. Sehat, Bu. Dia bisa menggantikan keton. Jadi Ya. kalau dimasuk di tubuh kita langsung jadi tenaga. Visio itu bagus. Jadi minum susu Propas tuh nggak perlu ya, Pak? Nggak perlu. Kalau seandainya perlu. Susu yang masih mengandung laktosa jangan. Enggak, jadi susu full protein tinggi ini memangnya, tapi nggak ada laktosanya. Kalau nggak ada laktosanya berarti biasa dari susu soya. Iya. Soya nggak boleh. Kenapa Bu? Soya terbuat dari tumbuhan. Iya, dari kedelai. Pasti akan mengandung glukosa, gula. Iya. Sudah saya sampaikan, semua produk-produk yang dari tumbuhan pasti akan mengandung gula. Meskipun sedikit. Walaupun sedikit. Ya, jadi kayak biji-bijian bagus ya. Saya juga kadang suka makan almond. Ini almond. Ini kalorinya paling rendah. Jadi kalau andai kata gulanya paling rendah. Tetapi untuk yang diabetes, selama 4 bulan ini tahan dulu. Kalau saya kan nggak diabetes. Iya, sudah sembuh, Pak. Bukan sudah sembuh, masa nggak pernah sakit? Nggak pernah ya? Oh, iya. Pak, ya. Berarti, sorry sebentar ya, saya bingung ini. Berarti minum Propas oke sejak COVID. Probiotiknya, ya gini, bagaimana saya tahu kalau itu probiotik cocok dengan saya atau tidak, Pak? Ibu cari biasanya, saya nggak tahu, saya nggak ahli mengenai probiotik, tapi saya mengerti bahwa jalannya probiotik itu pada dasarnya mengandung sel-sel bakteri yang baik. Ya, membantu tubuh kita melakukan pencernaan. Makanya cari probiotik yang bisa mengurai lemak, mengurai protein, lipase. Gitu aja, Bu. Supaya pencernaan kita bekerja baik. Maksudnya ada lipasenya atau gimana, Pak? Iya. Oh. Cari yang itu. Cari. Jadi begini. Bakteri-bakteri baik itu pada dasarnya ada bakteri pengurai. Pengurai, Bu. Apa yang kita makan akan diurai dengan baik dan terserap dengan baik. Sehingga menjadi asam amino. Iya. Nah, asam amino inilah yang kita butuhkan untuk tumbuh, untuk merecovery, merekonstruksi. Bapak Ibu mohon maaf saya bahasanya makin lama makin rumit ya, tapi sebenarnya enggak. Tujuannya adalah untuk Iya, saya ngerti Bapak. Iya. Ya. Ini untuk Bapak Ibu yang lain dengar Bu. Oh iya. Ya. Jadi pada dasarnya sel terbentuk dari asam amino, Bu. Ya kan? Asam amino itulah yang digunakan untuk memperbaiki tubuh kita. Nah, pembentukan sel baru. Apa yang kita makan itu semuanya dalam bentuk bongkahan semua. Dan istilah kasarnya semuanya adalah bahan baku yang masih bahan mentah semua. Daging, ya kan, ada nasi, ada semua bentuk bahan mentah semua. Bahan baku sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di tubuh kita akan diurai. Oh, ini yang dari karbohidrat ini, yang dari protein ini, yang dari mineral ini, yang dari vitamin ini. Dipisah-pisah, digolong-golongkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian, oh ini karbohidrat nih. Ini akan jadi dipecah lagi. Amilase oleh hormon kita, amilase, enzim kita, kemudian dipecah. Dia menjadi asam amino, Bu. Cuman asam aminonya non esensial. Kalau yang dari protein, oh dipecah-pecah lagi sama tubuh kita. Tapi juga bisa dibantu oleh bakteri. Semua tadi bisa dibantu oleh bakteri. Semuanya asam amino. Nah, pembentuk tubuh kita yang paling utama adalah asam amino yang esensial. Tapi celakanya, karena kita banyak makan karbohidrat, maka yang masuk ke tubuh kita adalah membentuk sel kita adalah yang asam amino non esensial. Akibatnya ya nggak bener lah, Bu. Tubuh jadi asam. Iya, tubuh jadi asam lebih banyak sakitnya. Ya. Karena seharusnya bahan pembentuknya adalah asam amino yang esensial, tapi dikasih yang non esensial. Gimana? Seperti misalnya ibu bangun rumah, ibu kontraktor misalnya, ibu misalnya, wah ini batanya begini, tiba-tiba ayo kita turunkan.
gimana komposisi semen sama pasirnya kita turunkan aja biar untung. Iya, iya. Akibatnya gedung itu mungkin biaya perawatannya nanti akan lebih banyak. Mahal. Iya, lebih mahal. Sama dengan tubuh kita. Kayak gitu rekonstruksi tubuh kita. Ya. Harusnya asam amino esensial, tubuh kita dibentuknya, tapi kita kasih non esensial selama masa rekonstruksi. Itulah yang terjadi. Nah, kalau andai kata ibu sekarang bawa, susah ya, ternyata biaya semua suplemen saya, obat-obatan saya itu mahal. Ya itulah seperti bangun bangunan yang mutunya rendah. Nah, padahal yang namanya bangunan yang mutunya bagus, maka diperlukan makanan-makanan yang bukan enak. Makanan yang kelihatan tidak enak, telur itu kan nggak enak-enak banget kalau dimakan 3 hari, Bu. Iya kan, Bu? Iya, iya betul. Iya. Tapi kalau makan sesuatu yang banyak karbohidrat, kalau di mulut rasanya enak, belum tentu itu yang dibutuhkan tubuh kita loh. Saya biasanya ikan, Pak, tapi ada bumbunya itu loh, berbumbu sedikit. Bumbunya itu yang nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Bawa telur aja, Bu, biarpun kemana-mana. Tapi kalau sama tamu kan kelihatannya kok aneh itu kan, Pak. Untuk kesehatan kita, Ibu jangan pertaruhkan sama tamu kita. Iya. Saya sering mendapat pertanyaan, Pak, saya kan undangan nggak enak dong kalau saya makannya nggak bersama-sama dengan mereka. Ya, demi menyenangkan undangan kita, demi menyenangkan tamu kita, apa iya sih Ibu rela Ibu sakit lebih panjang lagi, setahun lagi atau 2 tahun lagi? Nggak mau, Bu. Iya, Pak. Benar nggak, Bu? Iya. Ya. Itu yang berpikirnya. Ya. Berarti pola pikir kita mesti dirubah semua. Iya, Bu, makanya. Ya, Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Saya ada, Bu ya? Iya. Okay. Pak, itu ya. Jadi gini, maksud saya gini, sorry. Yang kan terus terang olah nafas ini yang kita ikut grup ini kan sebenarnya kalau olah nafas kita sudah tahu sehari-hari, Pak ya. Yang justru kita pentingkan tuh ya tanya jawab ini, Pak. Makanya kalau kita ikut terus itu bisa ya, Pak, tetap ikut terus setiap hari. Boleh. Ibu kalau misalnya saya pengen ikut lagi 3 bulan lagi, ya hubungi aja. Ya ikut terus gitu ya. Saya ikut terus, Pak. Boleh. Ya, kelihatannya kok enggak pinter-pinter kok ikut terus, enggak apa-apa ya. Padahal kita butuh yang informasi, Pak, bukan masalah olah nafasnya. Ya, makanya sebenarnya olah nafas itu adalah tindakan formalitas untuk berkumpul. Tetapi sebenarnya yang termahal itu adalah masalah. Ya, ini. Iya. Di dokter, kalau ke dokter mahal, Pak. Mahal, Bu. Tanyanya nggak bisa lama lagi, nggak bisa benar satu-satu. Betul. Terima kasih, Pak Eko. Ya, makasih ya, Bu. Ya, Bu ya. Mohon maaf tadi kelamaan. Pak